Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Wahai ulul albab, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke bos, kali ini saya akan merekomendasikan ya. Tapi sebelum itu, waduh, kok moro-moro sebelum itu. Saya akan mengutipkan sebuah hadis Nabi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah membenci kalian dari mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa Allah akan membenci kepada kita jika kita mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Oleh karena itu, saya mengajak kalian semua untuk membaca buku bos, sesuai dengan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Iqra, bacalah. Meskipun kata Iqra ini penafsirannya akan menjadi sangat luas. Untuk mengetahui penafsirannya, kalian tentu harus membuka kitab-kitab tafsir atau bertanya kepada ahlinya. Gitu bos ya. Saya mengajak kalian baca, terserah mau mengikuti atau tidak, itu terserah. Namanya mengajak itu kan bisa mau, bisa tidak, bisa ikut, bisa tidak. Oke? Buku rekomendasi kali ini ya, ini buku sangat recommended sekali bos. Meneruskan buku-buku mengenai kisah Nabi Adam yang agak lain. Jika kalian ingin mengetahui runtutan kisah Nabi Adam yang agak lain, buku ini menjadi salah satu literatur yang wajib kalian miliki bos. Meskipun penulisnya adalah seorang Nasrani, tak apa-apa bos, sebagai menambah wawasan. Kan hikmah itu adalah milik orang muslim atau orang mukmin. Dimanapun kalian menemukannya, kalian harus mengambilnya bos. Buku ini berjudul Teori Evolusi Asal dan Tujuan Manusia. Penulisnya adalah Dr. Franz Dahler. Diterbitkan oleh Canisius, Kota Yogyakarta, tahun 2015, cetakan kelima. Pertama kali terbit pada tahun 2000 dengan judul Pijar Peradaban Manusia, Denyut Harapan Evolusi. Buku ini sedangkan edisi revisi terbit pada tahun 2011 dengan judul Teori Evolusi Asal dan Tujuan Manusia. Buku yang saya miliki ini cetakan kelima ya, tertulis cetakan kelima. Mohon maaf kalau saya salah. Jika kalian sudah beli buku ini, coba kalian cek bos, ini cetakan keberapa. Kan sudah saya bilang, saya ini orang awam bos. Kalian itu ulul albab, lebih pinter, orang-orang yang menggunakan akal sehat. Nomor ISBN buku ini adalah 978-979-21-30713 dengan jumlah halaman 333. Jelas ya bos sumbernya. Sesuai dengan sabda Nabi, kita harus mengatakan sesuatu itu yang sumbernya jelas. Kalau enggak jelas, Allah akan membenci kita bos. Sudah jelas ya judulnya apa, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, kota apa, tahun berapa, dan lain-lain ya. Oke, langsung ke tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Tertulis sebagai berikut: siapakah manusia sesungguhnya? Dari mana ia berasal? Dan kemanakah gerangan ia menuju? Pertanyaan yang senantiasa mengusik manusia sepanjang sejarah peradaban itu dibahas secara menarik oleh Dr. Franz Dahler dalam buku ini. Dengan pelbagai ilustrasi, Dahler memaparkan fakta-fakta dan teori-teori ilmiah. Tetapi tidak hanya itu, ia juga membantu kita untuk menemukan makna kenyataan-kenyataan itu. Ia menjelaskan penemuan-penemuan fisika dan astronomi mutakhir
tentang manusia purba dan bagaimana rantai perkembangan Australopithecus sampai ke manusia kontemporer. Homo sapiens sapiens. Ia juga membicarakan bagaimana terjadinya organisme hidup pertama di bumi dapat dibayangkan dan menempatkan keseluruhan evolusi itu ke dalam kerangka evolusi seluruh alam raya. Dahler menyajikan gambar menyeluruh tentang alam raya dalam perkembangannya dari asal-usul dalam Big Bang, dalam kaitannya dengan struktur mikromateri sampai terbentuknya planet bumi, di mana lalu mulai muncul kehidupan dalam bentuk praseluler. Kemudian dalam 800 juta tahun terakhir terjadi pengembangan kualitatif dan kuantitatif sedemikian dahsyat yang disaksikan oleh kekayaan organisme di bumi sekarang yang pusat, puncak, dan nasibnya adalah manusia. Masih panjang, bos. Dapat dikatakan Dahler menulis sebuah antropologi kosmologis. Ia berbicara tentang manusia, asal-usulnya, tahap-tahap perkembangan fisiologisnya menurut pengetahuan paleontologis sekarang, serta implikasi-implikasinya, bukan dalam isolasi, melainkan dalam kesatuan hakiki dalam perkembangan alam raya. Buku ini pernah diterbitkan dengan judul Pijar Peradaban Manusia, Denyut Harapan Evolusi dalam kurung 2000, tahun 2000 bos ya. Yang merupakan pembaharuan total dari buku Asal dan Tujuan Manusia dalam kurung 1971 yang sebelumnya sudah cetak ulang belasan kali. Franz Dahler, asal Appenzell, Swiss, pernah menjabat sebagai pastor mahasiswa dan dosen agama atau filsafat di Magelang, Semarang, dan Jakarta dalam kurung antara lain Universitas Indonesia 1961 sampai 1979. Kemudian menjadi redaktur majalah Wendekris dan ketua organisasi antar budaya Intertim di Swiss, dan masih terus berkomunikasi dengan Indonesia dan dunia Islam. Itu tadi yang tertulis di belakang cover buku ini, bos. Tak tunjukin, bos ya. Ini, bos. Kalian bisa pause ini, bos, supaya bisa membacanya. Sekarang saya akan mengintip ya, intip secuil isi buku ini, bos, supaya kalian tahu sedikit isi ya dari buku ini dan kalian tertarik untuk membelinya, bos. Coba kalian cari buku ini, bos. Ini buku lama saya belinya, bos. Semoga masih ada di toko buku. Kalau enggak ya kalian dapatkan dengan menghubungi penerbitnya. Oke ya. Kutipan pertama yang saya kutip, seperti biasa kutipannya tidak full, saya ambil sepotong-sepotong atau sebagian-sebagian saja. Kutipan pertama tertulis, diharapkan buku ini dapat merangsang diskusi di antara para peminat yang berbeda ras, agama, suku, dan antar golongan. Jadi buku ini tuh diharapkan dapat merangsang diskusi, bos, antara para peminat yang berbeda ras, agama, suku, dan antar golongan. Saya jadi teringat ya, ketika saya mengetik materi ini, saya menemukan sebuah ayat Quran ya, yaitu surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125. Mungkin kalian sudah tahu isinya, tapi saya bacakan lagi, bos. Ayat Al-Quran ini tidak ada dalam buku ini, bos. Tidak ada, yang ada cuma kutipan yang tadi saja. Karena kutipan tadi itu, tujuan buku ini adalah agar dapat merangsang diskusi antar para peminat yang berbeda ras, agama, suku, dan antar golongan. Jadi Quran itu di dalam surat An-Nahl ayat 125
tersebut adalah yaitu serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Tentu ayat ini untuk mengetahui tafsirnya kalian tanyakan kepada ahlinya, atau kalian buka di dalam kitab-kitab tafsir yang tentu saja sudah banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi gampangnya itu kalau diskusi itu ya harus dengan hikmah, diskusi yang baik, bantahlah mereka dengan cara yang baik. Dan pada hakikatnya hanya Allah yang mengetahui siapa yang tersesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Bagi kalian-kalian yang suka komen di channel saya mengenai buku ini sesat, ini ajaran sesat, wih bro, kalian tuh manusia seperti saya, nggak tahu perkara goib, nggak tahu perkara masa depan. Umar bin Khattab itu sebelum Islam juga sesat loh bro. Dalam artian dalam tanda kutip ya, mohon maaf para ulama, para kiai. Karena karena Nabi mendoakan beliau untuk masuk Islam, dikabulkan. Kalau kata Gus Baha, Umar bin Khattab dulu itu preman pasar. Coba kalian hidup pada masa itu, apa kalian juga akan mengatakan Umar itu sesat, kafir dan lain sebagainya? Toh pada kenyataannya akhirnya Umar masuk Islam, dan toh pada kenyataannya orang-orang kafir Mekah itu seluruhnya memeluk Islam. Kita tidak ada yang tahu masa depan bro. Bahkan di hadis Nabi itu juga ada orang, kalau saya nggak salah ingat, setelah perang orang memuja-muja seseorang, katanya wah dia seorang pahlawan, dia itu seorang martir. Nabi mengatakan enggak, dia akan mati dalam keadaan kafir. Kafirnya kenapa? Bunuh diri. Coba kalian cari hadisnya. Mohon maaf kalau saya salah bro. Kutipan nomor 2 ya bro. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada para pemuka agama Islam yang saya sebut di dalam buku ini, khususnya kepada Bapak Dr. Komarudin Hidayat yang menelaah penciptaan menurut Al-Quran. Jadi di dalam buku ini Dr. Franz Dahler ini, siapa tuh namanya tadi? Ya, Dr. Franz Dahler ini mengutip dari penulis-penulis Islam juga. Jadi kalian harus baca sendiri dalam buku ini, kutipannya seperti apa yang dibahas. Itu bro. Jadi baca bro ya, baca. Lalu kutipan nomor 3, masih ditemukan fosil-fosil dari primat-primat lain seperti Oreopithecus dalam kurung yang hidup 8 juta tahun yang lalu di Italia dan dapat berjalan tegak, dan Gigantopithecus yang tingginya sampai 3 meter. Namun kedua jenis primat ini diperkirakan punah dan tidak relevan untuk evolusi manusia. Penjelasan lengkapnya gimana? Tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Jadi dulu itu ada primat ya, primat ini primata mungkin ya, namanya Gigantopithecus, tingginya itu 3 meter bro, 3 meter. Entah itu primat beneran atau gimana saya nggak tahu. Bukan saya menyamakan ya, sekali lagi saya katakan bukan saya menyamakan. Kan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa tingginya Nabi Adam itu berapa? 6 hasta atau berapa hasta itu? Tinggi sekali. Sedangkan di sini tuh ini dikatakan primat. Bisa jadi mungkin bukan primat, ya nggak tahu. Jadi harus melakukan penelitian lebih lanjut. Gitu bro. Yang percaya Nabi Adam tuh tingginya 3 meter ya monggo. Yang percaya Nabi Adam itu seperti Homo sapiens sapiens umumnya, ya monggo. Kalian harus menelitinya bro. Kutipan nomor 4. Nah ini ya, kutipan nomor 4 ini tertulis sebagai berikut. Mitos adalah kisah kuno yang berisi lambang-lambang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan hakiki manusia.
Asal-usulnya, arti hidupnya, makna sengsara dan kematiannya, juga arti dari perayaan dan upacara-upacara adat. Saya sudah merekomendasikan kepada kalian buku mengenai mitos dan legenda, 2 buku. Jadi bahasa mitos itu kisah kuno yang berisi lambang-lambang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia mengenai ya asal usulnya, mengenai arti hidupnya, makna sengsara, kematian, juga arti dari perayaan dan upacara-upacara adat. Jadi bahasa mitos itu ya sesungguhnya ya bahasa kuno. Ya masa orang dulu sudah paham interstellar, bahasanya interstellar atau E sama dengan MC kuadrat? Ya belum lah bro. Jadi saya itu setelah membaca buku ini dan mengutip kalimat yang itu, saya jadi teringat dengan Quran surat Ibrahim ya, surat ke-14 ayat ke-4, yaitu kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Dengan bahasa kaumnya. Nah, kalau pada zaman Nabi Adam, penjelasannya itu sudah seperti ilmuwan sekarang, ya ndak nyucuk bu, ndak nyucuk. Jadi kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Dan dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Allah itu Al-Mudil, yang Maha menyesatkan. Dan juga Allah itu yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi stop lah bro, bilang ini sesat ini sesat. Siapa tahu orang yang kalian sesatkan, entah 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, Allah memberi petunjuk, gimana sampean pun ndak izin. Biasa aja, diskusi biasa, ada perbedaan pendapat ya biasa. Lawang para ulama juga berbeda pendapat loh. Ada yang mengatakan rokok haram, ada yang mengatakan rokok halal, loh kan ada tuh perbedaannya. Dan saya punya bukunya tentang masalah itu. Dan juga kopi dulu ada yang mengharamkan bro. Kopi yang kalian minum di warkop itu dulu ada yang mengharamkan, juga ada yang menghalalkan. Jadi biasa aja bro. Oke. Nah, tadi kan Quran surat Ibrahim ya, ayat ke-4, bahwa Allah itu mengutus para rasul dengan bahasa kaumnya. Sekarang saya kutipkan sabda Nabi Rasulullah Muhammad SAW bersabda, berbicaralah kamu kepada manusia, atau berbicaralah kamu terhadap manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Ingat, sesuai dengan kemampuan akalnya. Ini hadis ini kan sesuai dengan, sejalan dengan surat Ibrahim tadi. Saya kutipkan satu lagi. Rasulullah SAW bersabda, berbicaralah kepada manusia dengan bahasa yang mereka pahami. Jadi berbicara kepada manusia itu sesuai dengan kemampuan akal, satu. Yang kedua, berbicaralah kepada manusia dengan bahasa yang mereka pahami. Kalau mereka pahamnya tauhid itu Allah di langit, ya sudah monggo. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa seseorang itu ditanya oleh Rasulullah, di mana Allah? Di langit. Dikatakan ya tidak apa-apa, boleh seperti itu. Memang batas akalnya segitu. Yang mereka pahami ya segitu. Yang penting mereka itu bertuhankan kepada Allah. Titik. Perkara orang bertuhan kepada yang selain Allah ya nggak apa-apa. Kata Quran mau kafir mau sesat silahkan. Kalau mau diskusi ya ayo secara baik-baik. Oke bro, itu tadi ya mengenai bahasa mitos dan juga surat Ibrahim ayat 14 dan 2 hadis yang sumbernya masih saya rahasiakan.
karena nanti bukunya akan saya bikinkan video rekomendasinya. Tentunya ayat Quran dan hadis ini tidak ada di dalam buku ini, bro. Tidak ada. Tuh. Oke, sekarang kutipan nomor 5. Nah, ini nomor 5, bro ya. Kalau di buku-buku sebelum ini bahwa Nabi Adam, istrinya dua, Lilith dan Hawa, mereka adalah sosok manusia. Di dalam buku ini ada tertulis, Adam dan Hawa bukanlah orang-orang individual yang pernah hidup dalam arti historis. Kutipan saya sampai di sini. Tentu ada penjelasan lebih lanjut. Penjelasannya bagaimana? Tentu kalian harus baca sendiri dalam buku ini. Kalian dapatkan buku ini, kalian beli buku ini. Kalian baca sambil ngopi, diiringi dengan musik. Mantap, bro. Daripada kalian melakukan hal-hal yang tidak berguna, kalian mending baca buku sambil ngopi, bro. Oke. Kutipan nomor 6. Nah, kutipan nomor 6 ini agak panjang ya. Wah, meskipun sudah saya potong-potong, tapi agak panjang. Jadi ada kutipan saya potong terus saya sambung jadi satu. Seperti ini kutipannya. Landasan perekonomian yang utama pada zaman kuno berada di bidang pertanian. Menurut Jared Diamond, sarjana evolusi biologis dan antropologis, faktor kemajuan pertanian menentukan evolusi peradaban, bukan peradaban genetis. Ini menurut Jared Diamond. Kutipan saya potong, lalu saya lanjutkan ke kutipan selanjutnya. Kawasan-kawasan di mana pertanian kuno paling unggul adalah daerah Sahel, dalam kurung, yang dulu subur sejak 700 sebelum Masehi. Tiongkok sejak 950 sebelum Masehi. Timur Tengah sejak 10.500 sebelum Masehi. Amerika Tengah sejak 5.500 sebelum Masehi. Daerah Anden sejak 5.500 sebelum Masehi. Jadi kawasan-kawasan pertanian kuno yang paling unggul itu salah satunya Timur Tengah. Itu sejak 10.500 sebelum Masehi, bro. Timur Tengah itu merupakan kawasan-kawasan di mana pertanian kuno paling unggul. Timur Tengah termasuk, bro. Kalian sudah tahu apa belum? Kalau belum tahu berarti kalian belum pernah baca. Saya lanjutkan ya kutipannya. Nah, ini kutipannya tadi saya potong, saya lanjutkan kalimat berikutnya. Untuk mengetahui potongannya, kalian baca sendiri dalam buku ini. Kutipan berlanjut, bro. Terutama di Timur Tengah, dalam kurung Irak, Syria, Yordania, Turki, Palestina, setelah zaman es terakhir 10.000 tahun sebelum Masehi, tumbuh-tumbuhan liar dalam kurung gandum dan lain-lain yang bergizi tinggi mulai dibudayakan. Untuk mengetahui lebih lanjut, tentu kalian harus membaca buku ini, bro. Irak itu di mana ya? Di daerah Mesopotamia itu, bro. Peradaban Mesopotamia. Jadi kalau ada kalian dengar istilah Timur Tengah, jangan di Arab Saudi tok, bro. Banyak. Kalau nggak salah kawasan Bulan Sabit Subur atau di mana itu. Ya, kutipan nomor 7 yang terakhir. Masih berapa? Banyak, bro. 9 kutipan. Kutipan nomor 7. Apakah manusia purba, lah ini tertulis ya, tertulis di sini. Apakah manusia purba sudah beragama ataukah terserap oleh perjuangan untuk mendapatkan nafkah? Penyelidikan terhadap Homo Neanderthal dan Homo sapiens menunjukkan bahwa Untuk mengetahui apakah manusia purba sudah beragama atau tidak, kalian baca sendiri dalam buku ini, bro.
Di sini dijelaskan. Oke. Kutipan nomor 8. Nah, ini kutipan nomor 8 ini, Bro. Coba dengerin. Ini yang terjadi salah kaprah orang-orang barat yang mengikuti pemikiran Averroes atau Ibnu Rus, di mana mereka itu memisahkan antara ilmu pengetahuan atau sains dengan agama. Di dalam buku ini tertulis sebagai berikut. Kitab suci dan ilmu pengetahuan, keduanya merupakan dua sumber pengetahuan yang nyata. Keduanya hendak saling mempengaruhi dan melengkapi. Oke, Bro. Saya lanjut ke kutipan terakhir nomor 9, yaitu ini adalah ada tertulis perkataan Leo Tolstoy. Tentu kalian sudah tahu siapa itu Leo Tolstoy. Di sini tertulis, makin dekat seseorang pada kebenaran, makin ia bersikap toleran. Ini ditulis oleh Leo Tolstoy dan tertulis di dalam buku ini. Jadi makin dekat seseorang pada kebenaran, maka orang tersebut akan bersikap toleran. Perkataan Leo Tolstoy ini saya jadi teringat dengan sebuah hadis Nabi, Bro. Gini hadisnya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Aku diutus dengan membawa agama yang lurus, penuh toleransi, dan yang mudah." Oke? Ini hadis riwayat Ahmad. Tidak ada di dalam buku ini, Bro. Saya searching sendiri di buku yang saya miliki. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Aku diutus dengan membawa agama yang lurus, penuh toleransi, dan yang mudah." Ini hadis riwayat Ahmad. Agama Islam itu mudah, Bro. Dan ada hadisnya bahwa mengatakan agama Islam itu mudah, ada. Tapi tidak saya kutipkan, kalian cari sendiri hadisnya. Saya masih ingat ada sebuah hadis, mohon maaf ya kalau saya salah, sekali lagi mohon maaf. Ada orang mau masuk Islam, dia minta syarat kepada Rasulullah. Kalau nggak salah dia mengatakan begini, "Ya Rasul, saya mau masuk Islam, tapi saya tidak mau sholat 5 waktu." Kenapa, ditanya Rasul? "Ya karena saya dari pagi sampai malam, sampai sore, saya itu berdagang, dan saya tidak mau meninggalkan dagangan saya." Jawab Nabi apa? "Ya sudah, kamu sholat asren aja." Loh, apa itu sholat asren? Yaitu sholat malam hari dan subuh. Sholat 2 itu toh. Wah, si orang tadi tertarik. Lalu dia masuk Islam. Para sahabat bertanya, "Loh, Rasul kok boleh sholat cuma 2 kali toh?" Ya biarkan saja. Kalau dia sudah menemukan nikmatnya sholat, maka dengan sendirinya dia akan melaksanakan sholat 5 waktu. Itu Nabi, Bro. Nah, kayak sampean dan kita dan saya. Ada orang tidak sholat, wes dicap inilah itulah, biar aja. Yang penting dia sholat dulu. Kalau dia sudah menemukan nikmatnya sholat, maka dia akan dengan sendirinya melakukan sholat 5 waktu. Islam itu mudah, Bro. Jangan pakai yang garang-garang lah. Mudah dulu lah. Kecuali perang, mau perang aja juga kita ada aturannya kok. Kalau kita nggak diperangi, nggak boleh memerangi dulu. Islam itu indah. Islam itu indah, Islam itu rahmat, Islam itu mudah, penuh toleransi. Islam itu agama yang lurus. Oke, Bro. Itu tadi 9 kutipan yang saya ambil dari 333 halaman. Tentu kalian harus membaca sendiri buku ini. Insya Allah buku ini itu sangat bermanfaat, meskipun penulisnya adalah seorang Nasrani. Karena saya sudah baca sampai habis, Bro. Oke, semoga manfaat.
Dan jangan lupa kalian dapatkan buku ini, kalian beli buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Kalau tidak ada, coba kalian hubungi penerbitnya. Sudah saya sebutkan penerbitnya, coba kalian googling nomor teleponnya berapa. Kalau juga tidak ada juga di penerbit dan toko buku, coba kalian cari di online shop. Oke, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.